Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alivia Rahmanita dengan NPM 2175340 dari kelas Manajemen Informatika 5B. Pada mata kuliah Keamanan Sistem Informasi. Di presentasi kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah keamanan cyber dan pengamatan datanya, yaitu berupa ancaman dan mitigasinya. Oke, sebelum berlanjut ke penjelasannya, apa sih itu cyber security? Cyber security adalah suatu langkah-langkah dan praktek yang dirancang untuk melindungi sistem komputer, jaringan, perangkat, dan data dari ancaman, serangan, atau gangguan yang mengganggu informasi yang disimpan atau ditransmisikan melalui lingkungan digital. Adapun pengertian dari cyber security menurut ahli, cyber security atau keamanan cyber itu adalah serangkaian praktek untuk melindungi informasi komputer, server, perangkat mobile, terus sistem elektronik, jaringan, dan data dari serangan-serangan jahat dalam dunia maya atau cyberspace. Ini juga melibatkan tindakan untuk menjaga kerahasiaan, lalu integritas dan ketersediaan informasi. Ini menurut Budi et al. Tahun 2021. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai data pribadi. Pasti di sini kalian tidak asing lagi kan mengenai data pribadi yang kita miliki itu di dalam KTP ataupun kartu ATM bank. Nah, di sini pengertian dari data pribadi adalah data yang dimiliki seseorang yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenarannya serta dilindungi kerahasiaannya. Nah, yang dirawat, disimpan, dan dijaga kerahasiaannya itu apa sih? Nah, contohnya di sini saya mengambil contohnya email. Email kita itu merupakan data pribadi yang sangat rahasia gitu kan. Karena menurut saya email itu adalah satu fondasi untuk mengakses semua data atau aplikasi yang kita punya gitu. Jadi email itu sangat penting. Kemudian untuk nomor telepon itu merupakan suatu data pribadi yang sangat perlu dijaga juga ya, karena zaman sekarang ini nomor telepon itu juga menjadi salah satu fondasi atau kunci untuk mengakses berbagai data milik pribadi gitu. Kemudian alamat juga penting karena ketika sudah mengetahui nama, lalu alamat, email, nomor telepon, itu sangat-sangat sudah lengkap datanya untuk melakukan tindakan kejahatan gitu, seperti itu ya. Kemudian nomor induk penduduk. Nah, ini yang sangat-sangat penting yang ada di Indonesia ya, terutama. Nomor induk penduduk itu yang ada di kartu KTP kita sendiri, kartu tanda penduduk. Kemudian nomor rekening bank. Kenapa nomor rekening bank itu perlu dijaga kerahasiaannya? Karena ketika nomor rekening bank itu sudah tidak rahasia lagi, maka saldo atau uang yang ada di dalam ATM kita itu terkuras oleh suatu kejahatan seperti itu. Kemudian data kelahiran juga itu merupakan data penting yang perlu dilindungi dan dirahasiakan.
Selanjutnya, data organisasi. Data organisasi adalah informasi yang berkaitan dengan informasi dan bisnis sebuah organisasi. Data yang terkait dengan karakteristik mendasar, proses, dan struktur organisasi. Nah, yang penting itu adalah data karyawan. Kenapa penting? Karena data karyawan itu uh, menginput nama, kemudian alamat, seperti sama saja data karyawan itu kumpulan dari data-data pribadi orang-orang yang bekerja dalam organisasi tersebut. Jadi itu menurut saya sangat penting ya untuk uh, dijaga gitu ya. Kemudian data keuangan perusahaan atau organisasi juga sangat penting. Kemudian strategi bisnisnya juga sangat penting. Kemudian ini di sini adalah contoh kasus cyber security yang ada di Indonesia. Kasus cyber crime gitu ya, atau uh, kejahatan cyber. Di sini saya mengambil dari sebuah website-nya, dari Quote DK, yaitu contoh kasus cybercrime. Di sini saya mengambil dua contoh. Yang pertama itu pembobolan data oleh Kementerian Informasi, Komunikasi dan Informasi. Itu tahun 2022. Di mana peristiwanya itu seseorang yang bernama Bjorka atau hacker Bjorka mencuri data registrasi kartu SIM milik Kementerian Komunikasi dan Informasi, ya kan? Kemudian dampaknya apa? Dampaknya itu data registrasi kartu SIM dari perusahaan maupun orang-orang lokal yang ada di Indonesia itu dicuri. Kemudian tindakannya apa sih untuk uh, mencegah atau menyelesaikan permasalahan ini, yaitu tindakannya itu mengeksploitasi kelemahan server menyebabkan data rahasia jatuh ke tangan para peretas. Kemudian yang kedua, contoh kedua itu pencurian data BSI. BSI itu apa sih? Bank Syariah Indonesia, yang terjadi pada tahun 2023. Peristiwanya kenapa sih? Peristiwanya itu server pada BSI itu diserang oleh kelompok peretas roket dari negara Rusia sana. Dampaknya itu apa? Dampaknya itu aplikasi yang bisa diakses ke bank atau mobile banking itu tidak dapat diakses lagi oleh para penggunanya sebesar 1,5 terabyte data seorang nasabah-nasabah di BSI itu hilang gitu. Karyawan pun juga data yang nasabah, karyawan, dan lain sebagainya itu hilang sebesar 1,5 terabyte data. Bayangkan sebanyak apa. Nah, untuk mencegah atau mengurangi atau menyelesaikan itu, tindakannya adalah si peretas itu, Lockbit itu meminta sebuah uang tebusan agar datanya itu tidak dijual di dark web. Dark web itu seperti sebuah apa ya? Sebuah halaman web gelap atau yang ilegal yang menjual berbagai macam hal-hal seperti senjata, data, dan lain sebagainya. Makanya dinamakan dark web yang secara ilegal itu beroperasi di mana-mana. Gitu. Oke. Selanjutnya kita menjelaskan mengenai ancaman. Di sini ada malware, phishing, botnet atau serangan DDoS, kemudian rekayasa sosial, kemudian peretas kata sandi Wi-Fi. Malware itu apa sih? Malware itu perangkat lunak berbahaya yang mencangkup spyware, adware, ransomware, dan lainnya. Spyware itu melacak aktivitas pengguna
Adware itu menampilkan iklan yang tidak diinginkan, dan ransomware itu menginskripsi data dan meminta tebusan. Nah, kemudian botnet atau serangan DDoS itu adalah jaringan komputer yang dikendalikan oleh penyerang tanpa sepengetahuan pemiliknya. Nah, kemudian botnet itu digunakan untuk serangan DDoS, di mana situs web diserang dengan lalu lintas palsu yang sangat tinggi, membuatnya tidak dapat diakses oleh pengguna yang sebenarnya. Kemudian phishing. Phishing itu apa sih? Phishing itu melibatkan pengiriman email palsu yang mencoba menipu pengguna agar mengungkapkan informasi pribadi atau mengklik tautan berbahaya. Spear phishing ini adalah sebuah phishing yang sangat ditargetkan di mana penyerang menyesuaikan pesan untuk individu tertentu. Kemudian rekayasa sosial. Rekayasa sosial itu teknik yang dilakukan untuk melibatkan memanipulasi orang untuk mengungkapkan informasi rahasianya atau melakukan tindakan tertentu. Ini biasanya termasuk sebuah pembohong untuk mendapatkan akses data, kemudian mengikuti seseorang dalam area aman, menggunakan perangkat untuk mencuri informasi kartu kredit. Seperti contohnya itu untuk rekayasa sosial itu seperti kita ditelepon oleh orang yang tidak dikenal, nomor yang tidak dikenal, kemudian kita dituntun ke arah ATM bank misalnya untuk mengirimkan sejumlah uang atau memberikan kata sandi password milik kita ke seseorang yang tidak dikenal tersebut. Kemudian peretasan kata sandi Wi-Fi. Nah, ini itu melibatkan pencarian atau penebakan kata sandi jaringan nirkabel. Menyerang dapat melakukan serangan brutal, mencoba berbagai kombinasi kata sandi, atau memanipulasi orang untuk mengetahui kata sandi agar memberikannya. Oke, itu adalah sebuah ancaman. Kemudian mitigasi apa saja sih yang perlu kita lakukan? Mitigasinya itu yang pertama itu kita harus lebih edukasi terhadap keamanan data. Karena melindungi data kita itu sangat penting gitu. Jadi kita atau masyarakat perlu untuk mencari informasi atau belajar tentang keamanan data. Kemudian menggunakan perangkat lunak yang resmi. Mengapa demikian? Karena sekarang banyak kan, misalnya kita mendownload video yang seharusnya itu ditayangkan secara resmi. Nah, itu ada di web yang tidak resmi, seperti itu misalnya. Kemudian implementasi firewall dan antivirus, kemudian penyimpanan data yang aman. Terus yang terakhir itu menggunakan solusi DDoS mitigation untuk membatasi lalu lintas dan memiliki rencana pemulihan. Seperti itu. Jadi ada ancaman, kemudian ada mitigasi ancamannya untuk mengurangi atau mencegahnya. Oke, mungkin sekian dari saya. Apabila presentasi kali ini saya ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.